A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam. Kita juga mencoba mengkritisi dan memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu offline ya, dunia nyata yang sehari-hari bersinggungan dengan kita, maupun dunia maya yakni dunia online yang sangat gegap gempita di situ ya. Nah rekan-rekan sekalian, semoga hidup kita, keluarga kita, ilmu kita, rezeki kita, teman-teman kita, lingkungan, tetangga, kawan-kawan, sahabat bermanfaat, barokah ya, menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, melanjutkan kajian yang lalu ya. Jadi kalau kita simpulkan ya, menurut bahasa itu maka al-ghaib itu lawan kata hadir ya. Jadi setiap yang tidak hadir atau absen ya bahasanya itu ghaib namanya, itu secara bahasa ya. Maka rekan-rekan sekalian, yang ghaib itu ada yang fisika dan metafisika ya. Materi atau non materi, kemarin sudah saya ceritakan di situ apa itu materi, apa itu non materi, apa itu fisika dan apa itu metafisika ya. Jadi yang gaib itu ada yang fisika dan metafisika, begitu juga yang hadir itu ada fisika dan metafisika. Yang gaib yang fisik ya, itu adalah ya teman kita, orang tua kita, mungkin saudara kita yang saat ini sedang tidak bersama kita, itu namanya gaib, tetapi dia fisika, ya kan, fisik materi gitu. Adapun yang gaib yang metafisika, ya, yang gaib yang itu metafisika, ya. Tadi yang apa namanya, yang gaib, yang fisik, yang materi. Sekarang yang gaib yang metafisika, ya seperti malaikat ya, seperti Allah gitu, dalam konteks materi. Dalam konteks itu mesti tidak bisa dipandang, dilihat oleh mata langsung dan tidak bisa diraba. Itu namanya gaib yang metafisik ya. Jadi ada pula info-info yang itu adalah gaib yang metafisik ya. Kita golongkan info yang gaib dan metafisik. Biasanya itu keyakinan-keyakinan yang dinamisme dan animisme itu kental sekali dengan info-info yang itu gaib metafisik ya. Maka nanti akan kita perdalam, akan kita fokus pada yang gaib metafisik ini. Begitu juga yang hadir. Nah, yang hadir itu ada yang fisik dan ada yang metafisik ya, ada yang materi atau yang non materi. Yang hadir yang materi ya, barang-barang atau orang-orang yang ada di sekitar kita, ini adalah yang hadir dan fisik, hadir dan materi ya. Kemarin kita ceritakan seperti misalkan smartphone, kamera ya, kursi ya, laptop ya, motor, kendaraan dan seterusnya yang sedang berada di sekeliling kita, di sekitar kita, itu namanya hadir yang fisika, yang materi. Ada pula yang hadir yang metafisika ya, yang hadir itu yang metafisik atau yang non materi ya. Apa itu dalam sudut pandang ini? Allah dan para malaikat misalkan ya. Allah ini hadir ya kan, berdasarkan Al-Quran disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya. Di ayat yang lain la tahzan innallaha ma'ana, Allah itu selalu hadir bersama kalian. Kata Nabi itu kepada sahabatnya ya, Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan sedih,
sesungguhnya Allah sedang bersama kita. Jadi Allah itu hadir bersama kita, tetapi termasuk hal yang metafisika, ya. Bukan materi Allah itu, ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak seperti apa-apa, laisa kamitslihi syai'. Allah itu ya tidak bisa digambarkan seperti apa-apa. Tetapi Allah itu termasuk sesuatu yang metafisik, ya. Itu hadir tetapi Allah itu, ya. Yang kedua yang hadir yang metafisik, yang non materi yang seperti saya ceritakan tadi adalah malaikat. Ya, malaikat itu hadir bersama kita sesuai informasi di dalam Al-Qur'an. Misalkan ini secara sekilas dulu, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selanjutnya itu nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Kurang lebih seperti itu. Bahwasanya ya malaikat itu ada bersama kita. Orang-orang yang komitmen beriman, komitmen menjaga konsistensi keimanan itu, maka malaikat turun kepada mereka seraya mengatakan Allah takhafu, ya. Jadi wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih gitu, ya. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian, ya. Kemudian juga malaikat itu adalah wali-wali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Jadi asisten lah, semacam partner orang-orang yang beriman itu adalah malaikat. Kita yakin itu karena informasi langsung dari Al-Quran. Sehingga malaikat itu juga hadir sebenarnya bersama kita, ya. Meskipun malaikat itu adalah hal yang metafisika, rekan-rekan sekalian, ya, non materi. Sekilasnya itu. Lah, rekan-rekan sekalian, ada kaidah, ya, di dalam memahami yang metafisika, gaib metafisika. Coba kita akan fokus di situ dulu, ya. Gaib yang metafisik, ya, atau sesuatu yang metafisik yang non materi itu, ya. Yang itu akhirnya keberadaannya itu berdasarkan keimanan, keyakinan, ya. Kenapa orang-orang itu menyembah batu, menyembah pohon misalkan? Orang-orang animisme, dinamisme, percaya pada roh-roh nenek moyang, leluhur, gitu, ya. Itu kenapa mereka mempercaya itu? Ya, dasarnya nggak ada memang. Dasarnya hanya kepercayaan, keyakinan, ya, common sense. Jadi kepercayaan mayoritas, ya, kemudian diturunkan kepercayaan itu tanpa kritik, tanpa rujukan yang jelas. Jadi doktrin, pokoknya gitu, pokoknya imani, pokoknya percaya, itu nggak bisa seperti itu kalau kita sebagai orang yang beriman. Maka ada kaidah di dalam kajian ini, ya, bahwasanya asal dari akidah, asal dari keyakinan itu adalah haram. Gak boleh yakin-yakin sembarangan tentang hal metafisik itu, ya. Sampai ada dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang keberadaan itu, sifat-sifatnya, pekerjaannya, mungkin ciri-ciri fisiknya. Harus ada info Al-Quranul Karim, baru boleh halal meyakini itu, mengimani itu. Sebelum ada informasi Al-Quran itu haram. Soal metafisika ini, soal akidah ini itu haram. Itu soal akidah, soal keyakinan itu bukan ranah akal untuk berkreatif, untuk berinovasi, menghayal-hayal, mengarang-arang, itu bukan ranahnya, ya. Itu wilayah wahyu, ya, itu wilayah wahyu. Nabi Muhammad saja itu hanya tahu informasi tentang metafisik kegoiban tadi itu, yang goib metafisik ini, itu hanya sebatas informasi Al-Quran. Nabi saja tidak berani mengarang-arang, menghayal-hayal soal metafisik keimanan itu. Inilah bedanya Nabi dengan dukun misalkan, atau orang-orang yang hanya percaya-percaya tanpa rujukan yang jelas. Jadi sekali lagi ini bukan ranah kreatif akal, tetapi ini ranahnya wahyu. Jadi akal hanya tahu informasi tentang gaib metafisik ini hanya sebatas informasi wahyu, yakni Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang sudah kita kutip kemarin, ya, ayatnya itu surat 6 ayat 50, ya.
Nabi itu wala a'lamul ghaib. Nabi itu tidak tahu hal-hal yang gaib metafisik itu, nggak ngerti Nabi itu. Kecuali sebatas informasi oleh Al-Qur'an wahyu oleh Jibril itu, baru lantas Nabi menjadi tahu Allah seperti ini, Allah seperti ini, malaikat seperti ini, malaikat seperti ini. Ya. Kemudian ada mizan, ada surga seperti ini, ada neraka seperti ini, ada timbangan amal kebaikan, ya. Ada balasan-balasan ajrun, ya. Itu hal-hal gaib metafisik seperti itu. Nabi itu hanya tahu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110, ya, coba kita buka Qur'annya di sini. Saya bacakan, ya. Al-Kahfi surat 18 ayat 180. Ayat 110 maksud saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ini jelas di sini disebutkan bahwasanya, katakan wahai Nabi, innama ana basyarum mithlukum. Innama itu hanya, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Perhatikan, ya, Nabi mengatakan aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya apa? Hanya satu bedanya dengan kita. Yuha ilayya, yang diwahyukan, aku ini mendapat wahyu, kata Nabi itu. Al-Quran itu secara langsung melalui malaikat Jibril. Inilah bedanya Nabi dengan manusia yang lain. Secara fisik, secara kemanusiaan, Nabi itu persis ngeplek seperti kita. Ya, basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku Tuhanmu itu Tuhan yang esa. Loh, Tuhan itu informasi gaib metafisik. Diinformasi oleh Quran bahwasanya Tuhanmu itu satu, esa gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, hendaklah beramal amal soleh. Soleh itu melakukan perbaikan-perbaikan, yang rusak diperbaiki, itu amal soleh namanya. Apapun yang diperbaiki itu amal soleh, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sekali-sekali menyekutukan di dalam peribadatan kepada Allah. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang metafisik itu tentang Allah, ngarang-ngarang sendiri. Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu, ya. Nah, itu nggak boleh, kecuali informasi dalam Al-Quran bahwa Allah begini, Allah begitu. Maka tadi disebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sampai menyekutukan, ya, peribadatan kalian kepada Allah, ya. Kalau orang-orang jahiliyah dulu menyekutukan itu peribadatan kepada Allah, misalkan menyembah batu, menyembah berhala, ya, dihayal nih, diimajinasikan, dikreatif itu akalnya, bahwasanya batu ini adalah ada dewanya, misalkan dewa dewi, itu seperti itu khas keyakinan animisme dan dinamisme, keyakinan jahiliyah, ya, sebelum Al-Quran turun. Ada Al-Quran mengoreksi gitu keyakinan yang menghayal-hayal itu, yang tidak jelas gitu, ya, keyakinan ala dukun itu. Nah, inilah Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, Nabi itu hanya manusia biasa. Bedanya diwahyukan, sehingga Nabi mengerti, tahu informasi gaib metafisik itu sebatas informasi Al-Quran saja. Tidak boleh itu menghayal-hayal. Maka tadi ada kaidah, asal daripada keyakinan atau akidah itu haram, tidak boleh meyakini hal-hal metafisik itu, ya. Gaib metafisik tidak boleh sampai ada dalil Qur'annya. Oh mas, kan ada hadis. Iya, hadis itu juga boleh berbicara tentang hal gaib metafisik, tetapi syaratnya harus ada cantolan Qur'annya yang pertama. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu dulu rekan-rekan sekalian. Insya Allah akan kita explore di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.